Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Mudah-mudahan kita selalu tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai pelajaran fikih kelas 6, bab 3 mengenai binatang halal dan haram untuk kita konsumsi. Tujuannya apa kita mempelajari binatang halal dan haram? Jadi untuk kehidupan sehari-hari kita bisa menerapkan atau membedakan mana sekiranya binatang yang halal dan haram untuk kita konsumsi. Baiklah, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Terima kasih anak-anakku semua. Selanjutnya kita akan belajar atau menyimak kira-kira tata cara menyembelih hewan itu seperti apa. Yang pertama, hewan itu harus melalui proses penyembelihan. Ada juga hewan yang tidak melalui proses penyembelihan. Kira-kira hewan seperti apa saja yang melalui proses penyembelihan? Seperti lihat di gambar itu. Kambing, sapi, kelinci, kuda. Nah, kemudian ada yang sejenis unggas juga seperti ayam, bebek. Dan ada juga yang tidak melalui proses penyembelihan. Seperti apa kira-kira? Sejenis ikan yang ada di laut, ya benar. Jadi sejenis ikan yang ada di laut itu tidak perlu menggunakan atau tidak perlu melalui proses penyembelihan. Jadi untuk melakukan penyembelihan hewan itu ada rukunnya. Kira-kira apa rukun yang ditentukan dalam penyembelihan hewan? Yang pertama, itu harus ada orang yang mau menyembelih. Kemudian ada hewan yang akan disembelih. Tentu saja hewan itu harus sesuai dengan ketentuan yang disyariatkan oleh agama Islam. Kemudian ada alat untuk menyembelih. Jadi harus disediakan terlebih dahulu. Kira-kira apa saja yang boleh digunakan untuk menyembelih hewan? Yang kedua, itu harus ada syarat orang yang menyembelih hewan. Kira-kira apa saja syaratnya untuk bisa melakukan penyembelihan? Yang pertama itu orang tersebut harus beragama Islam. Yang kedua, berakal sehat, tidak mabuk dan juga tidak sedang gila. Yang ketiga itu mumayyiz. Apa mumayyiz? Mumayyiz itu mampu membedakan antara yang hak dan yang batil. Selanjutnya, syarat-syarat hewan yang akan disembelih. Apa saja syaratnya? Yang pertama, binatang yang akan disembelih adalah binatang yang halal untuk dimakan dagingnya. Jadi, kalau tidak halal, tidak boleh kita sembelih. Seperti apa, Ibu? Binatang yang halal untuk kita sembelih? Seperti sapi, unta, kambing. Itu adalah contoh-contoh hewan yang boleh kita sembelih. Kemudian yang haram kita sembelih seperti babi dan anjing. Syarat selanjutnya adalah binatang dalam keadaan hidup dan sehat, bukan yang sudah menjadi bangkai. Kalau sudah menjadi bangkai, itu diharamkan untuk disembelih. Ternyata alat untuk proses penyembelihan itu ada syaratnya juga loh.
Kira-kira syaratnya apa saja? Yang pertama, alatnya itu harus tajam. Yang kedua, terbuat dari besi, baja, batu, atau bisa juga dengan bambu. Jadi harus benar-benar tajam dan bisa melukai hewan. Yang ketiga, tidak berbentuk seperti kuku, tulang, ataupun gigi. Kenapa? Karena sejenis kuku, tulang, ataupun gigi itu adalah sifatnya tumpul, tidak bisa melukai hewan. Nah, kemudian ketika kita melakukan proses penyembelihan, ada sunnah-sunnah yang harus kita lakukan. Sunnah apa saja? Jadi, membaringkan hewan terlebih dahulu dengan posisi rusuknya di sebelah kiri berada di bawah. Kemudian hewan dihadapkan ke arah kiblat. Membaca basmalah dan disusul dengan sholawat Nabi dan takbir. Mempererat proses penyembelihan sehingga hewan tersebut mati dengan cepat. Sebelum disembelih, perlakukan hewan tersebut dengan baik dan tidak kasar. Jadi, kita tidak boleh menyiksa hewan terlebih dahulu sebelum disembelih. Kira-kira bagian apa saja yang boleh disembelih? Jadi, ada organ tubuh hewan yang boleh dan tidak boleh kita sembelih. Organ mana saja? Di bagian leher atau saluran pernapasan, atau pada saluran makan serta urat nadi yang utama. Itu yang boleh kita sembelih. Kemudian untuk binatang liar hanya dengan mengenakan bagian tubuh yang bisa mematikan. Hal-hal yang dimakruhkan dalam menyembelih hewan. Jadi, kita makruh melakukan ini. Yang pertama, menyembelih sampai terputus lehernya. Jadi, nggak boleh kalau kita menyembelih hewan sampai terputus lehernya. Nah, tadi sudah ditentukan sampai mana saja. Selanjutnya adalah menyembelih hewan dengan alat yang tumpul. Jadi, nggak boleh ya. Usahakan sebelum melakukan proses penyembelihan, pastikan alat yang digunakan itu sudah benar-benar siap, sudah sangat tajam. Kemudian menyembelih hewan dengan alat modern. Apa manfaatnya? Menggunakan alat modern untuk menyembelih hewan itu supaya daging dari hewan yang disembelih dengan cara modern tersebut masuk dalam kategori halal dan thayyib. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Apa saja syaratnya? Yang pertama, menyiapkan alat-alatnya terlebih dahulu, kemudian menyesuaikan posisi hewan pada alat tersebut, dan membaca basmalah, sholawat, dan takbir. Jadi, kira-kira seperti itu anak-anak. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, baik untuk diri kita sendiri ataupun orang lain. Dan jangan lupa, karena kita sudah belajar mengenai binatang yang halal untuk kita konsumsi, kita harus bisa menerapkan di kehidupan kita sehari-hari. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.